Perkenalkan, nama saya Putri Nasrion dari jurusan Psikologi Islam IAIN Batu Sangkar semester 5. Pada kesempatan hari ini saya akan melampirkan video mengenai konseling kepada seorang klien yang dimana dia mengalami trauma bullying di masa lampau. Silakan saksikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa berbicara dengan Ibu Putri? Dengan saya sendiri. Oh, begini Bu, saya dengar Ibu membuka jasa layanan konseling. Apa bisa kita mengatur waktu agar bisa bertemu berdua, Bu? Oh, bisa. Ngomong-ngomong nih, saya lagi bicara dengan siapa ya? Oh, perkenalkan nama saya Rahma, Bu. Ibu bisa memanggil saya Ara. Oh, ada. Oke. Orang tahu saya dari siapa ya? Kebetulan salah satu teman saya pernah datang dan menemui Ibu untuk layanan konseling gitu. Jadi, dan saya juga ada sedikit problem yang ingin saya ceritakan gitu, Bu. Berharap masalah saya itu bisa terselesaikan dengan saya menceritakan kepada Ibu gitu. Oh, oke. Jadi bisa aja di orang izin saya lagi free sekarang. Di orang sudah tahu kan tempat saya melakukan konseling? Oh, kebetulan saya sudah tahu, Bu. Saya tahu dari teman saya juga, Bu. Kebetulan teman saya membuat postingan tentang pamflet zaman Ibu, dan saya juga sudah mengetahui beberapa mengenai layanan konseling Ibu. Oke, baik. Sekarang jam 9 sampai 5, tentu saja saya di tempat konselingnya. Saya tunggu kehadiran Binti Ara. Baik, Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, assalamualaikum. Ada. Oke, saya masuk. Silakan duduk. Silakan duduk, Dek. Silakan duduk di sini. Tunggu sebentar ya, Ibu ambil air dulu. Oh, boleh. Silakan diminum. Oh, terima kasih, Bu. Jadi kedatangannya ke sini tadi itu yang menghubungi saya ya? Iya, Bu, benar. Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Rahma, Bu. Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Ara. Ara. Sebelumnya Ara udah kenal dengan saya? Kebetulan kalau untuk kenal secara langsung belum, tapi kalau untuk tahu, ya udah tahu dari teman saya. Oke, untuk lebih mengenalnya, Ibu kenalkan kembali ya. Perkenalkan nama Ibu Putri Nasrion, adik Ella bisa memanggil Bu Putri. Ibu berasal dari jurusan Psikologi Islam di IAIN Batu Sangkar. Oke, jadi datangnya ke sini pakai apa tadi? Kebetulan saya naik Grab. Oh, naik Grab sama siapa? Sendirian, Bu. Oh, sendirian, gak takut? Enggak, alhamdulillah. Saya pemberani. Oh iya, ya udah. Tadi gimana perjalanannya menuju ke sini? Agak sedikit macet ya, Bu, karena tadi berhubungan ada yang kecelakaan lalu lintas juga. Kecelakaan? Terus di area nggak apa-apa kan? Nggak apa. Alhamdulillah. Jadi di areanya nih tinggalnya di mana nih? Aku tinggal di dekat pasar yang ada di Simpang Kecil itu di Lima Kaum. Oh, Lima Kaum. Cukup jauh lah ya dari sini. Oke. Jadi tujuan arah ke sini mau ngapain? Kebetulan ada sedikit keluh kesah saya yang ingin saya ceritakan dengan Ibu gitu kan. Oke. Bu mau nanya dulu nih, sebelumnya di arah udah pernah melakukan konseling? Kalau untuk konseling sendiri belum, Bu. Oh, belum, berarti sama Ibu perdana nih ya? Iya, perdana dengan. Oke, perdana. Jadi konseling itu sendiri sudah tahu? Konseling itu sendiri ya tahunya cuma masalah untuk
layanan curhat gitu Bu, atau menceritakan keluh kesah gitu Bu. Secara dasarnya aja sih Bu. Oke, jadi perkenalkan Ibu ya, menjelaskan apa itu konseling. Nah, di dalam konseling ini, DARA itu adalah suatu layanan jasa yang diberikan oleh saya, itu seorang konselor kepada DARA sebagai klien saya. Nah, tujuan konseling ini nanti untuk memecahkan permasalahan yang sedang DARA hadapi. Nah, nanti itu kita akan memecahkannya secara bersama-sama. Di dalam konseling ini, DARA nanti tuh ada asas-asasnya. Yang pertama yang sangat penting itu asas kerahasiaan. Nah, di sini sangat penting. Jadi DARA silahkan berbicara, semuanya terbuka di sini di hari ini gitu. Jadi semua yang DARA ceritakan kepada saya tidak akan saya beberkan atau saya bicarakan kepada siapapun, karena hanya diketahui oleh DARA, saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu yang kedua, bentar, saya mau nanya dulu, DARA datang ke sini secara sukarela? Tentu saja Bu. Oke, sukarela. Nah, sukarela itu sendiri merupakan asas dari psikologi konseling ini sendiri gitu. Nah, jadi asas yang kedua ini tuh seorang konseli harus datang kepada seorang konselor secara sukarela tanpa dipaksa oleh pihak manapun gitu. Nah, yang ketiga itu keterbukaan. Jadi DARA harus terbuka kepada saya, karena apabila DARA terbuka, nantinya kita bisa memecahkan permasalahan yang DARA rasakan. Tapi jika DARA tidak terbuka, nanti permasalahannya itu tidak akan bisa terselesaikan. Lalu yang terakhir yaitu mandiri. Nah, di sini nantinya DARA akan kami berikan atau membuat DARA ini bisa mandiri untuk mengambil sebuah keputusan. Jikalau DARA kembali merasakan permasalahan yang dahulu, nanti itu DARA bisa menyelesaikannya secara sendiri tanpa bantuan konselor. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nanti jika DARA ada yang bertanya, tanyakan langsung saja kepada saya ya. Baik Bu. Oke. Nah, jadi DARA ini apakah sudah percaya dan ingin bercerita kepada saya? Ya, dan mungkin saya akan kembali cerita di pertemuan selanjutnya. Jadi seperti yang DARA ketahui bahwa dalam konseling ini tuh pertemuan pertamanya selama 25 menit. Nah, jika DARA permasalahannya belum terselesaikan atau DARA mau konsul dengan permasalahan baru kepada saya, nanti hubungi saja saya. Nanti kita atur jadwalnya, oke? Jadi itulah beberapa hal yang perlu DARA ketahui mengenai konseling. Sampai sini apakah DARA paham? Alhamdulillah saya sudah paham Bu. Oke, paham, alhamdulillah. Nah, sekarang kan giliran nih gantian. Tadi kan saya udah berbicara, sekarang gantian DARA yang berbicara. Jadi ini ada angin apa yang membuat DARA ingin menemui saya? Jadi begini ya Bu, ada nggak beberapa sebenarnya ini satu masalah yang berdampak cukup besar bagi saya sekarang gitu. Itu masalah itu mengenai di masa lalu gitu. Jadi kejadian ini tuh sekitar 7 tahun yang lalu, mungkin sekitar saya SMP ya, SMP kelas 1. Di situ tuh saya mungkin masih notabene seorang murid baru gitu ya, istilahnya kayak nggak tahu apa-apa mengenai kelas yang saya tempatin itu gitu kan. Jadi di sana saya masuk gitu, awalnya nggak ada problem apa-apa, nggak ada masalah apa-apa gitu. Saya masih masuk dengan sewajarnya seorang murid biasa gitu kan. Nah, tapi lambat laun semakin di sini kok semakin beda gitu, kayak semakin ada hawa-hawa yang lain gitu kan. Jadi beberapa teman ada yang mulai mengintimidasi saya gitu, tapi saya nggak terlalu ambil pusing awalnya, karena itu masih bentuk intimidasi, istilahnya kayak verbal, masih kayak kata-kata aja, nggak sampai ke perilaku gitu kan. Cuman kenapa semakin saya biarkan, itu tuh mereka malah semakin menjadi gitu. Dan notabene saya dulu tuh, saya nggak mau pencitraan diri ya, tapi itu notabene saya dulu tuh memang anak pendiam yang nggak pernah ngelawan apa gitu loh. Jadi saya nggak pernah sekalipun kayak mentingin, kayak misalnya kayak musingin masalah itu deh gitu kan. Jadi saya coba menghindar aja gitu. Saya kira mungkin dengan mencoba saya menghindar,
semua tuh selesai gitu loh, everything oke aja. Nah tapi kenapa semakin saya diamin itu kok lama-lama makin bertambah ya gitu. Dari yang verbal kok udah pada berani main fisik gitu. Ada beberapa kayak dari segi fisik ya, istilahnya ini mungkin bisa disebut dengan bully. Jadi dari segi fisiknya mungkin saya pernah mengalami beberapa kekerasan fisik dari teman saya pribadi. Bisa dijelaskan fisiknya tuh seperti apa yang Dea rasakan? Jadi kekerasan fisik yang saya rasakan ini tuh jauh kayak lebih gimana ya? Bukan cuma fisik aja sih yang kena gitu, juga mental gitu. Karena kan biasanya kan kalau misalnya dari verbal tuh cuma mental doang nih. Tapi di sini fisiknya tuh barengan dengan mental saya yang kena. Kenapa? Ada salah satu teman saya, mungkin saya kasih aja inisialnya tuh D. D ini seorang perempuan. Jadi dia ini menurut saya badannya itu dia tuh postur badannya itu cukup berbadan gitu ya, cukup lebih besar dari saya, dan itu mungkin kekuatannya juga lebih besar juga dari saya. Jadi pada saat upacara waktu itu, setelah selesai upacara bendera, dan saya masih ingat itu pagi-pagi, dia pernah nampar saya di depan umum, pernah mukul kepala saya di depan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah meja kursi saya segala macamnya itu pernah diarahin keluar. Terus saya itu pernah ditempelin secara keras sama anak satu lokal. Terus yang ketiga, yang paling saya ingat banget itu, saya pernah ngerasain benar-benar ditampar itu dengan satu anak kelas. Saya nggak tahu salah saya apa, tapi saya itu benar-benar ditampar kayak segala kekerasan itu dalam satu hari itu saya alami gitu. Bahkan saya pernah pulang dalam keadaan yang cukup parah ya, bukan cukup parah gimana ya cara ngomongnya, masih bisa saya handle sih, masih kayak saya masih berdiri, cuman ya badan saya sedikit sakit. Saya berdiri waktu itu kan, jadi saya tuh badan saya tuh kebetulan lebam, ada satu bekas lebam, dan itu tuh waktu pulang orang tua saya nanya, nggak tahu kenapa, itu bodohnya saya zaman dulu ya, saya nggak pernah ngelaporin kejadian apapun, entah itu ke guru, ke wali kelas segala macam, ke orang tua pun nggak pernah gitu. Bahkan kakak saya pribadinya itu nggak pernah juga. Jadi orang tua saya nanya, ini kenapa nih? Saya cuma bisa nyembunyiin sesuatu gitu, saya cuma bilang, oh ini jatuh gitu kan. Terus orang tua saya bilang, aku lain kali hati-hati segala macam, diolatin tombol kayak saya gitu kan. Makanya semenjak kejadian semua itu tuh saya cenderung jauh lebih takut untuk bertemu dengan mereka gitu ya. Ada 3 orang yang benar-benar berpengaruh banget sama saya sampai sekarang, dan itu tuh akan pernah saya lupain apa yang mereka lakukan gitu loh. Nah, kemudian yang kedua lagi, ada pembulian yang terjadi juga sama saya, tapi ini kayak lebih jenis ke verbal, dan itu bukan berbekas ke trauma ya, ini tuh sakit hati sebenarnya. Kenapa saya sakit hati? Karena apa ya? Sebenarnya saya memaafkan, tapi kayak kalau udah bawa-bawa orang tua tuh kayak itu jatuhnya bener-bener kesel sih, sakit banget kan. Nah saya datang tuh ke saya kan asrama gitu, boarding di kampus di sekolah. Jadi di boardingnya kenapa? Jadi saya kan di sekolah saya itu ada program boarding selama 1 tahun, dan saya kebetulan mengikuti itu semester 2 kelas 1. Semester 2 kelas 1, jadi saya ikuti program boardingnya. Nah awalnya baik-baik aja semua, sampai ada satu orang yang benar-benar ternyata saya percaya, dia itu kayak menyebarkan sesuatu yang sebenarnya itu memang faktanya sih yang mau saya ucapkan, tapi yang seharusnya tidak dia sebarkan gitu. Kayak gini, jadi ini sebut aja saudari Y ya. Jadi beliau ini sudah saya kenal, saya kayak teman baik banget gitu, dia teman saya baik, dia baik lah gitu kan. Nah saya nggak tahu tuh anak ada angin apa gitu kan. Jadi kan di dalam satu kamar itu kan kami berempat ya, berdelapan sama Ara ya, berdelapan sama saya sendiri gitu kan. Nah kebetulan di pas berdelapan itu tuh saya satu kamar dengan saudari F dan saudari S. Jadi saudari S ini jadi saudari F lah, yang saudari F ini beliau itu mempunyai seorang pacar, sebut saja pacarnya saudari G. Nah si saudari G ini ada main atau istilahnya kayak ya selingkuh gitu ya, kasarnya gitu, dengan saudari S, yang notabene saudari F dengan saudari S ini satu kamar. Nah
padahal mereka berdua ini ada hubungannya deket nih, temenan baik-baik aja gitu, tapi ternyata di belakang ada main gitu kan. Nah jadi kan ada jadwal pulang, kebetulan saya nggak bisa pulang karena jadwal saya udah saya ambil di minggu lalu. Jadi itu tuh sekitar 3 harian gitu kan. Nah di hari keduanya mereka udah pulang semua, jadi kan saya cuma berdua sama saudari S di situ. Saya tuh mergokin saudari S lagi teleponan sama saudari G. Nah kebetulan saudari G ini juga sama-sama boarding, tapi beliau di boarding laki-laki. Nah kebetulan letak boarding kami atau letak asrama kami itu sedikit berdekatan. Jadi ini nih letak boarding perempuan, dan ini tuh musola, lalu ini letak boarding laki-laki. Berdekatan gitu, berseberangan. Jadi saudari G ini sama saudari S kan suka ngeliat-liatan di kaca gitu loh sambil telepon. Nah karena saya dapat amanah dari saudari S, dia suruh saya liatin kalau ada kejanggalan atau keanehan tuh ambil buktinya gitu loh, antara si saudari G ini gitu kan. Karena teman saya pun udah punya feeling gitu si saudari F ini bahwasanya pacarnya itu udah main sama si saudari S. sama saudari S. Nah saya videoin lah dengan polosnya, saya videoin itu di HP lama saya gitu kan. Jadi saya videoin itu, saya nggak bakal menyangka ini bakal jadi jauh gitu karena saya videoin, saya simpen rapat-rapat itu video gitu. Dan saya udah bertekad besok bakal kasih nih gitu, bakal saya kasih gitu ke si saudari F. Ternyata pas orang udah balik semua itu kira-kira sekitar hari Minggu ya, Minggu sorenya itu udah bilang-bilang mau maghrib. Kebetulan kan kami catering, jadi catering pun udah datang. Kebetulan pas catering datang, tiba-tiba jadi tuh saya nggak tahu apa-apa sama. Jadi saya ketemu tuh berpapasan sama saudari F. Saudari F ini saya ngomong kayak gini, ini ada aku udah nemuin ini nih gitu kan. Jadi pas itu nanti katanya. Oke nanti. Jadi kami makan dulu tuh. Kebetulan kami memilih makan di kamar bareng-bareng sama seberdelapan ini gitu loh. Kami makan di kamar, tapi yang bikin anehnya tuh tiba-tiba kami kan berdelapan nih. Saya kan sekamar sama saudari F dan saudari S. Nah ada nih satu temannya saudari S, namanya saudari J. Nah si saudari J ini ngomong, dia bilang kayak gini, S katanya, ini nih pokoknya seburuk-buruknya orang lah katanya kan. Pokoknya kalau aku ketemu dia nggak mau, aku nggak haram deh, pokoknya aku injekin tuh kamar ini katanya gitu kan. Dia kata seperti itu. Ya dia bilang kayak gitu tuh. Sebenarnya kata-katanya lebih kasar dari ini gitu kan, cuman ya udah gitu kan, saya sedikit filter gitu, itu kasarnya seperti itu gitu kan. Jadi dia bilang pokoknya diceritain lah pertamanya gitu kan, sebelum si saudari Jenny ngomong, sebelum aku ceritain ini, ada nggak yang mau ngaku katanya. Ya aku nggak tahu apa-apa dong, aku santai-santai aja gitu kan. Ternyata dia ngeliatnya ke aku gitu, dia ngeliatnya ke aku dan dia ngomong kayak gini, kok gitu kali yang mulutmu arah katanya. Kok gitu kali yang mulutmu arah. Terus aku bingung dong kenapa gitu. Terus tiba-tiba beliau ini manggil saudari Y. Nah kejadian sebelum dia manggil saudari Y ini, saya di hari kedua itu saya beli Pepsodent. Beli Pepsodent sama saudari Y. Kita kebetulan ke rumah salah satu rekan kita juga, tapi dia tuh nggak boarding, dia rumahnya di dekat sekolah. Jadi kita kesana nih. Jadi pas itu kita aku tuh sebenarnya niatnya ceritanya ke saudari T. Jadi namanya nih saudari T yang tinggal di sekolah. Jadi saudari T bilang kayak gini, kok tumben boleh keluar, kata saudari T kan. Iya kebetulan sebenarnya lagi free gitu, jadi dia lagi jemput ayahnya. Kan aku bilang gitu. Terus aku bilang kayak gini kan, T, aku tuh kesel banget lah sama ini gitu. Aku ceritain semuanya T, dan didengar sama saudari Y, ditimpalin pula sama saudari Y gitu kan. Nah jadi istilahnya secara tidak langsung mereka tahu lah gitu ya, tapi saudari T ini nggak ikut-ikutan, yang ngomong itu saudari Y gitu. Nah tiba-tiba pas malam itulah kembali lagi ke kejadian di mana aku makan tadi, langsung saudari Y itu dipanggil, masuk ke dalam kamar, diceritainnya secara detail dari awal sampai habis, apa yang aku bilang, apa yang aku berbukan. Dan video si saudari S teleponan sama saudari G pun bocor di depan mereka gitu loh. Padahal niatku nolongin saudari F, dan saudari F ini nggak nolongin aku sama sekali.
kesel itu gitu kan. Berarti kamu diintimidasi di sana? Diintimidasi di sana, lebih kayak ke verbal gitu. Tapi ya udahlah, mungkin itu aku minta maaf juga di situ kan. Ya udah, karena udah minta maaf udah aman gitu kan. Belum lepas satu ada lagi gitu. Kayak jadi kan kebetulan aku ini anaknya yang main jahil dulunya gitu kan. Sebelum adanya kejadian itu, jadi aku tuh ada salah satu temanku namanya yang itu sekamar juga sama kami, namanya saudari SA. Jadi saudari SA ini lagi motong kuku nih. Jadi mohon maaf ya, jadi posisi duduknya tuh sedikit lebar kakinya gitu kan, sedikit mengangkang gitu. Tapi dia posisinya motong kuku. Nah aku tuh cuman videoin aibnya dia, kayak dia lagi pakai baju, makanya kayak dia tuh lagi acak-acakan gitu loh, belum siap-siap gitu. Jadi aku videoin, kebetulan aku videonya miring, jadi kelihatan separuh gitu kan. Tuh aku terus ternyata video itu dibahas sama mereka gitu. Dibilangnya aku bahkan dibilangnya penyuka sama jenis gara-gara video itu gitu. Serius, itu kejadian yang benar-benar serius ya. Terus dan yang bilangin aku, yang ngatain aku itu tuh adalah saudari S yang tadi ada main dia dengan lagi ya. Nah tapi yang di sini nih udah beberapa yang keluar nih recording, jadi di dalam tuh digantikan dengan yang namanya saudari L. Saudari L gitu. Nah saudari L ini mainnya dia tuh mulutnya tuh bener-bener kesel sih gitu, bikin kesel banget. Dia bilang saudari L ini main-main orang tua gitu loh, ngatainnya main orang tua. Jadi dia bilang kayak nggak pernah diajar sama orang tua kayak gimana ini gitu. Kayak emang kamu nggak pernah sih, dia sampai dalam hati tuh dia bilang kayak gini, emang kamu nggak pernah diajar sama orang tuamu katanya kan. Sampai aku gituin gitu loh, kenapa kamu sampai kayak gitu ngomong. Nah itu yang pertama. Mungkin dia kesel sama aku, itu mungkin wajar, dia membela temannya gitu. Tapi ya jangan sampai aku mulai bertanya-tanya, emang apa sih sebesar apa salahku sampai emang harus segitunya ya gitu kan. Sampai yang kedua itu aku lagi mandi di kebetulan kamar mandinya tuh di dekat kamar yang kan, yang kamarnya ada jenjangnya. Jadi di sini kamar atas, nih kamar bawah. Jadi aku mandi di kamar mandi bawah. Terus aku kamar mandi bawah, tapi yang nggak pakai wastafelnya ya. Itu ada juga sesi dimana aku tuh dituduh pakai wastafelnya sampai bocor. Terus jadi aku mandi di kamar mandi bawah karena itu memang bagian kamar mandiku. Itu kan ditandain setiap kita cuma satu kamar mandi itu 2 orang. Nah aku mandi di sana, terus tiba-tiba jadi paginya nih ya. Jadi pagi setelah kejadian ketahuan dari video itu, aku video si S itu ya, video si SA itu. Nah lagi motong kuku. Jadi aku kan nggak tahu ya kalau ada goro. Jadi pas goro itu, ini saya nggak tahu sama sekali kalau ini tuh memang mau goro gitu ya. Jadi kan sebelum goronya saya udah tiduran, saya main handphone. Kebetulan handphone saya yang kecil ya, yang handphone kalau istilah kayak orang anak remaja sekarang tuh handphone kena tenut gitu kan. Nah yang masih tombol-tombol, tapi handphone saya yang tombol-tombol itu ada musiknya, bisa dengan musik gitu kan. Tapi abis itu kayak saya tuh kayak kayaknya udah bosan nih, kayak namanya juga kita baru bangun tidur, badan lengket kan. Pasti pengen mandi kan. Saya mandi di situ kan. Kebetulan saya mandi tuh jam 6:30. Saya kan tipe orang yang lumayan lama ya di WC ya. Jadi karena itu saya mandi lebih pagi gitu. Karena yang lain kayaknya nggak ada yang mandi. Ya udah sih, kayak saya ke kamar mandi. Habis saya ke kamar mandi, saya udah posisinya, mohon maaf ya, ini saya kayak udah ya, kita mau mandi udah lepas lah gitu, udah dilepas semua. Tiba-tiba saudari L ke kamar mandi gitu kan. Ini saya nggak tahu sama sekali pemberitahuan untuk goro tuh, karena itu nggak kedengeran ya. Dia langsung kayak ngedobrak, bukan ngedobrak, kayak ngumpul pintu kamar itu keras banget. Woi Ara, katanya dia manggilnya tuh kayak keras banget itu. Kok nggak ada otak ya, kayak gitu kan. Orang mau goro semua, kamu malah mandi segala macam gitu. Sebenarnya itu kata-kata lebih kasar dari itu dia, memang itu jauh lebih kasar sih. Tapi yang saya bilang, saya cuma diem aja karena yang diomongin itu sumpah sakit banget. Saya nangis, saya nangis di ngomongin sih gitu kan. Terus dia tahu saya lagi nangis di WC, tapi kayak nggak ada perasaan gitu dia tetap ngomongnya. Jadi kayak kalau orang tuh nggak ada perasaannya ya gitu. Makanya sampai sekarang itu mungkin yang bikin saya kayak, mungkin itu saya harus lebih belajar untuk menghargai perasaan orang ya gitu kan, kalau saya ingin dihargai gitu. Dan itu tuh juga alasan kenapa menurut saya
teman itu jauh lebih berharga atau kenapa itu dari masa lalu itu ya. Karena bagi saya seorang yang kalau saya sudah menemui teman yang cocok, memang teman itu udah saya anggap dari keluarga sendiri gitu. Karena ini true dari saya ya, saya nggak tahu orang bakal percaya atau enggak gitu. Tapi saya memang jujur lebih pentingkan teman daripada pacar. Karena apa? Karena ya faktor yang tadi saya ceritakan, dimana saya tuh sulit sekali untuk menjadi teman saat itu. Karena menurut saya, jika saya benar-benar mendapatkan teman yang benar-benar menurut saya itu membuat nyaman bagi saya gitu kan, saya akan menjaga mereka gitu. Saya menjaganya dalam arti ada satu sifat mungkin yang ini dalam arti teman ya. Jadi kayak dia tuh satu sifat yang dimana saya mungkin lebih protektif, cemburu. Dengan teman saya protektif dan cemburunya itu bukan dari segi apa, tapi saya cemburu pada saat teman saya mendapatkan teman baru. Saya protektif dengan teman saya saat dia berkenalan dengan orang baru gitu. Karena waktu masa lalu tadi saya takut kehilangan mereka. Nah, pada saat SMA itu juga saya sudah pernah kehilangan 2 teman yang menurut saya dekat gitu. Dan kebetulan mereka mempunyai background yang tidak baik juga gitu terhadap saya. Jadi saya memutuskan untuk kayak ya udahlah, saya melupakan mereka gitu kan. Saya beralih sekarang ini, alhamdulillah saya mendapatkan banyak teman gitu. Jadi pesan yang paling berdampak gitu dari pembulian itu kepada Deara bisa Deara ceritakan? Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau untuk dari diri sendiri ya pesan dari segi traumatis pasti ada. Dan tapi kalau yang kedua itu yang dari segi pembulian atau pengintimidasian verbal itu kayak lebih kata-kata sih, lebih kayak sakit hati daripada trauma. Tapi kalau untuk yang di SMP itu jujur saya kira awalnya saya udah baik-baik aja gitu kan. Kayak kebetulan saya sekarang sudah kuliah, itu saya dan saya merasa biasanya juga saya sudah dewasa gitu. Untuk apa mengingat hal itu lagi gitu kan. Saya kira semuanya tuh udah baik-baik aja, saya udah kayak ya I'm fine aja gitu. Tapi pada saat itu kan kebetulan rumah saya berdekatan dengan kedai mie ayam. Jadi pada saat itu saya kebetulan saya lagi ngangkat liburan nih. Saya melihat si 3 orang yang pernah membuli saya yang berpengaruh terhadap kesan pembulian saya dulu sedang makan mie ayam di situ. Itu saya udah drop parah sih. Saya kira itu saya udah baik-baik aja, ternyata enggak. Terus habis itu yang lebih paling lagi saya nggak bisa untuk terlibat bahkan melihat satu kekerasan ya. Tapi kalau dari segi masih di layar masih bisa. Tapi kalau di aslinya yang saya lihat itu saya benar-benar parah. Karena saya nggak tahu kan, setiap saya melihat orang yang lagi mukul segala macam itu saya merasa ini diri saya yang lagi dipukul gitu. Ini saya yang lagi ditinju gitu, kayak itu benar-benar mengingatkan dengan kesan dulu gitu kan. Tapi semakin kesini semakin waktu gitu kan, saya harus belajar gimana pun kan untuk melupakan hal itu. Kalau di segi memaafkan bisa saya memaafkan, tapi bukan berarti saya bisa melupakan yang mudah kan. Iya. Jadi Deara, apakah ketika mendapatkan perlakuan yang tidak pantas gitu, pembulian itu, Deara pernah mencoba ngomong ke orang tua? Kalau untuk ngomong ke orang tua sendiri, itu kan kayak saya bilang tadi itu, saya kayak bodoh banget ya. Kok nggak ngomong ke orang tua dulu? Mungkin orang tua saya bisa memberikan respect yang lebih tinggi gitu kan. Tapi saya berpikir dulu, mungkin ya, harusnya saya tidak perlu memikirkan itu. Saya berpikir dari jangka panjangnya. Kenapa saya pikir jangka panjangnya? Dimana kalau saya nanti ngelapor ke guru, kalau seandainya saya ngelapor, awal yang pertama, kalau saya ngelapor ke guru, otomatis itu akan berhenti. Cuma pasti guru akan memberikan tidak boleh ini, hanya dulu peringatan. Saya takut akan terulang. Ujung-ujungnya juga bakal terulang gitu. Yang kedua, kalau saya lapor ke orang tua saya yakin orang tua saya memberikan dampak keras, tapi hanya melapor juga ke guru. Ujungnya ke guru dulu, BK. Mereka masuk BK, ujungnya mereka manggil saya lagi. Ujungnya saya dibully lagi gitu. Jadi ya kalau untuk kita nggak ada. Jadi bagaimana perasaan dari Dek Rahma setelah diperlakukan yang tidak baik tersebut dari si pelaku bullying ini? Kalau di segi perasaan nggak ada ya orang dibully itu perasaannya baik-baik aja gitu kan, pasti sakit ya. Terus sampai sekarang sakit aja masih terasa gitu. Walaupun yang di SMP ada yang udah minta maaf sama saya, 1 orang. Dan kalau nggak salah sampai sekarang biasanya nggak apa-apa sama dia gitu kan. Cuman
ya gitu, saya nggak ada lagi kontakan lagi ya. Kalau segi perasaan sakit kan tetap sakit gitu, tapi kalau untuk memaafkan mungkin masih mencoba memaafkan gitu. Jadi kita beri rating gitu atau skor dari perasaan yang Dek Rahma rasakan akibat perlakuan tidak baik itu, berapa yang Dek Rahma berikan rating? Ya, ini dari segi perasaan yang tidak baiknya. Iya. Dari semuanya pun tidak apa-apa. Pokoknya dari perlakuan mereka yang tidak pantas untuk diberikan kepada Dek Rahma. Berarti ratingnya itu dari semakin 1 sampai 10. ya 1 sampai 10, maksudnya semakin rendah itu semakin baik, semakin buruk atau semakin baik? Semakin tinggi semakin buruk. Semakin tinggi. 1 sampai 10. Mungkin angka 10 aja itu nggak bisa melambangkan perasaan saya ya. Itu jujur sejujurnya. Rating 10 itu mungkin masih nggak bisa gitu. Karena di sini saya kayak istilahnya, kalau kita mati dibunuh itu bukan terasa gitu, nggak akan terasa kalau kita dibunuhnya. Tapi yang terasa itu kalau dia mati perlahan, masih terasa sakit, masih terasa banget gitu ya. Nah itu yang saya rasain gitu. Jadi kayak sakitnya tuh ya ibaratlah kayak luka yang dikasih jeruk nipis sama garam kan gitu, ya kayak gitu. Jadi pernah nggak Dek Rahma ketika mendapatkan perlakuan itu melakukan hal yang tidak pernah terduga? Pernah. Apa itu bisa ceritakan? Saya melampiaskan emosi saya tuh karena saya tipe orang yang kayak ini juga mungkin yang menyebabkan saya tidak mau melapor ke orang tua saya. Saya tipe orang yang nggak ingin merepotkan sebenarnya, dan saya tidak ingin orang tahu kondisi saya seperti apa gitu. Tapi saya ingin melampiaskan. Kalau saya cuma melampiaskan dengan garis tangan, saya kayak motong tangan saya, motong rambut saya gitu kan, itu bakal kelihatan nih bekasnya gitu. Saya memang sama-sama menyakiti diri saya juga gitu. Kalau saya melampiaskan menunggu bantal segala macam barang misalnya itu nggak akan pernah melampiaskan emosi saya. Jadi saya melampiaskan emosi saya ke diri saya sendiri, tapi dalam artian di sini adalah di saat orang memang baru tidak bisa melihat bekas yang saya lukai gitu. Contohnya saya kayak nyakar. Saya nyakar diri, itu pasti besoknya saya akan pakai pen panjang supaya aku tidak tahu kalau saya bisa nyakar. Jadi nggak akan terlihat sama orang. Kalau saya mukul diri saya sendiri, saya akan mukul di belakang telinga. Itu akan pernah kelihatan sama sekali. Jadi saya mukul diri saya di belakang telinga itu bakal ada bekas atau gimana kan bukan pernah kelihatan, tapi bakal terasa gitu. Saya terlampiaskan aja di situ. Oke, ketika Dek Rahma udah melampiaskan itu ada nggak rasa penyesalan setelah itu? Nggak ada. Saya nggak pernah punya penyesalan kalau untuk kembali ke sendiri ya, karena yang saya pikirkan waktu itu adalah ya, toh saya udah masuk rumah sakit, saya sakitnya aja di saya gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, itu yang saya pikirkan. Saya merasa gimana ya, kalau saya udah menyakiti diri saya, karena saya udah disakiti dengan orang lain gitu, toh bekas itu nggak akan pernah dipertanyakan lagi kan gitu. Jadi saya buat bekas saya sendiri, Dan orang tua nggak ada yang tahu sudah ada sampai sekarang. Kalau melampiaskan ke hal positif pernah? Udah, saya coba melampiaskan kayak buat healing ya kata orang ya, healing segala macam gitu. Itu nggak berdampak apa-apa bagi diri saya. Sampai sekarang pun nggak pernah berdampak apa-apa healing gitu. Mental saya tetap ya sama, Menyakiti diri. bahkan ini entah siapa lagi yang bisa mengetahui diri kita selain kita kan. Saya nggak tahu orang bakal jatuh lain, tapi di bagi saya itu saya memang sampai sekarang memang saya tuh memang nggak baik-baik aja gitu. Nggak tahu kenapa ya, ini mungkin kenyataannya gitu. Saya kelihatan mungkin perbedaan dari saya yang dulu dengan saya yang sekarang adalah dimana saya sekarang tuh terlihat humoris, gampang bercengkrama dengan orang, gampang berlawan dengan orang. Tapi saat saya masuk ke universitas, dimana itu tuh saya ada sedikit, bukan sedikit ya, banyak anxiety atau banyak kecemasan, dimana saya itu masih memikirkan masa lalu. Ya contohnya, walaupun saya tadi kayak seperti yang saya bilang, saya gampang mendekat orang, gampang tahu segala macam gitu, tapi kecemasan ada dalam diri saya. Bagaimana kalau dia tahu keberikutnya? Bagaimana kalau nanti takut dia meninggalkan saya? Atau bagaimana jika saya nanti punya kelemahan atau kekurangan? Apakah dia akan meninggalkan saya? Gitu. Itu banyak kali pertanyaan ada dalam diri saya yang membuat saya itu overthinking gitu kan. Karena faktor masa lalu itu.
karena memang sudah pernah mengalami rasanya ditinggal oleh teman yang kita percaya, dikhianati oleh teman kita percaya, dan kebetulan teman saya atau teman-teman yang pernah saya dekati dulu itu bisa dikategorikan polos, tapi saya rasa nggak sepolos itu gitu. Jadi sekarang tuh ada nggak teman yang support system gitu? Kalau saya di support system ada ya, saya dapat dari, saya bukan dapat ya, saya bisa nemuin teman kayak gitu tuh. Sebenarnya awalnya saya udah tahu sama dia ini, sebut aja ya, kita singkat aja namanya saudari P, gitu kan. Jadi saudari P ini udah teman sama saya sampai sekarang, alhamdulillah sama-sama masuk universitas gitu kan, sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Ya, sekitar 4 tahunan gitu loh. Jadi pas 4 tahun itu awalnya memang ya namanya kita baru kenal kan, jadi ya itu, jadi saya cuma bisa menilai aja dari jauh, tapi saya rasa saya cocok gitu. Jadi entah kenapa di hari itu saya kayak berusaha aja gitu, dimana saya ingin berteman dengan beliau, saya berteman segala macam kayak gitu, akhirnya kita bisa dekat gitu kan, teman segala macam. Saya support dia juga, dia support saya, karena kebetulan kami memiliki beberapa background yang sama, tapi bukan berarti dia, tapi dia bukan berasal dari anak yang berbudi juga, enggak. Beliau cukup juga pernah mempunyai masa lalu yang cukup buruk juga gitu. Jadi ya istilahnya mungkin bisa dikatakan kita cocoknya, istilahnya kalau lagi dalam tukar pikiran, sharing itu bisa dibilang cocok sih. Oke, berarti saudari Ara ini udah pernah menceritakan hal kejadian ini kepada teman tadi? Sudah pernah. Dan tanggapan dia gimana? Awalnya sih kalau dari segi saya menyakiti diri, saya nggak cerita ya. Beliau tahu saya suka menyakiti diri itu pada saat baru beberapa bulan inilah. Itu beliau kecewa banget ya. Tapi kalau untuk yang masalah bully itu, ya beliau selalu ngasih support system sendiri gitu. Tapi selain beliau juga sih ada seperti saya gitu. Cuman yang pastinya yang secara teman nyata, ini saya kutip nyata ya, saya kutip nyata itu ya beliau ini gitu. Beliau kalau saat lagi saya, alhamdulillahnya saya dapat teman yang beliau ya saat saya memang lagi down atau sakit atau gimana, beliau ada gitu. Bukan cuma dari segi teman yang mengetahui saya saat saya tuh lagi di jalan yang saya tuh lagi sukses aja gitu, saat saya tuh lagi enak aja gitu, beliau ada gitu di antara dua pihak, dimana saya tuh ada di sedih, ada di senangnya, ada lagi galaunya, ada kan gitu. Jadi saya bisa kalau saya minta pendapat sama beliau ngasih gitu. Baiklah, apakah masih ada yang ingin Ara sampaikan atau Ara katakan kepada Ibu? Untuk sekarang mungkin cukup sampai di sini, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan teknik itu bangku kosong kepada Ara. Nah, di teknik bangku kosong ini nanti Ara akan Ibu suruh duduk sendiri, dan di depan atau berhadapan Ara itu ada bangku kosong. Nah, nanti itu Ara akan Ibu suruh membayangkan kembali si pelaku tersebut duduk di depan Ara dengan Ara menutup mata. Nah, setelah Ara menutup mata, Ara membayangkan mereka, si pelaku bullying itu di depan Ara, dan Ara sampaikanlah yang Ara pendam gitu. Jadi nanti Ara bisa membuang sampah-sampah yang selama ini Ara pendam gitu. Jadi nanti akan Ara ceritakanlah apa yang ingin Ara sampaikan kepada mereka. Apakah Ara paham? Kurang lagi, Bu. Baik. Di sini kan nanti kita akan melakukan teknik bangku kosong. Nah, nanti tuh Ara Ibu suruh duduk tetap di sana. Nanti di depan Ara ini bangku kosong yang tidak diisikan siapapun. Nah, jadi nanti Ara Ibu suruh tutup mata dan membayangkan bentuk atau si pelaku itu duduk di depan Ara. Dan nanti kalau sudah terbayangkan, Ara sampaikanlah apa yang ingin Ara ceritakan kepada mereka, atau yang ingin Ara sampaikan selama ini tidak tersampaikan kepada mereka. Nah, ini tujuannya nanti semua sampah-sampah yang Ara pendam, Ara rasakan gitu, sakit yang Ara rasakan selama ini sampai sekarang itu bisa terbuang gitu. Apakah Ara paham? Oke, Bu. Bisa kita laksanakan sekarang? Oh ya. Sebelumnya silakan minum dulu biar lebih tenang. Ya.
Sudah bisa? Atau perlu tarik nafas dulu? Sudah, Bu. Lanjut. Oke, sekarang Ara tutup mata. Pejamkan mata. Oke, sekarang pikirkan mereka pelaku itu ada di depan Ara. Sudah terpikirkan? Sudah. Sekarang coba Ara sampaikan yang ingin Ara sampaikan selama ini tak bisa terutarakan. Pengen nanya nih, kenapa ya sebelumnya kok saya yang menjadi target, kenapa nggak yang lain gitu, dan bukan apa-apa gitu kan. Emang selalu ya murid baru tuh jadi target kemudian gitu. Dan tahu nggak sih, pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya yang kamu lakukan itu berdampak ke masa depan saya gitu, bukan ke masa lalu saya. Sampai sekarang loh, kalau sakit dari fisik mungkin bisa hilang, tapi kalau sakit mental itu nggak bisa hilang loh. Sampai sekarang itu yang mau saya tanyakan. Dan kok bisa ya ada manusia setega itu gitu? Apa kalian nggak pernah berpikir? Emangnya kalian waktu SMP nggak pernah ya untuk diajarin sopan santun, baik budi, segala macam tuh nggak pernah diajarin sama orang tua? Terus kenapa ya kok harus saya gitu? Padahal saya nggak ngapa-ngapain deh, kan saya nggak ngerti orang tua kalian, dan saya juga nggak pernah sedikit pun nyinggung masalah orang tua, nyinggung masalah hati, perasaan kan nggak pernah. Saya juga nggak pernah mau nyari masalah. Jadi kok harus saya yang jadi target? Saya kesana mau pergi belajar, cari teman yang banyak, buat baik-baik aja, bukan buat disakitin gitu. Orang tua saya ngebiayain saya, nyekolahkan saya dalam bentuk yang sehat. Kenapa harus kalian sakitin dari segi batin gitu? Dan kalau menurut saya ya, saya yakin Tuhan ada, dan saya juga yakin kenapa bisa ngomong kayak gitu. Karena apa? Setiap yang kalian lakukan kepada saya, apapun itu, saya udah mendoakan yang terbaik gitu. Saya yakin Tuhan itu akan membalas nantinya, walaupun itu tidak membalas kepada kalian, pasti ada nanti balasan dan ganjarannya. Saya tidak mendoakan yang buruk, tapi saya tahu Tuhan itu maha adil. Makanya segala sesuatu yang kalian lakukan tuh untuk kedepannya kalian pikirin aja lagi lebih baik. Saya akan coba jadi orang yang lebih pemaaf, tapi bukan berarti dengan saya memaafkan kalian bisa mengulang kesalahan yang sama. Dengan saya memaafkan kalian bisa seenaknya dan sewajarnya lagi kalian mau ngebully orang lain yang lebih lemah daripada kalian. Saya akui saya dulu lemah, tapi untuk sekarang mungkin saya tidak akan selemah kalian lagi. Dan yang kalian pikirkan tentang saya semua dulu itu salah. Kalau memang kalian ingin lebih dekat dengan saya atau ingin berteman dengan saya, silakan. Tapi nggak harus kayak gitu. Kalau kalian iri dengan saya, itu katakan. Nggak usah langsung membuli sampai ke mental saya, dan nggak usah bawa orang tua saya, nggak usah memfitnah saya dengan apa yang tidak saya lakukan, tidak usah lagi menjelek-jelekan saya di depan guru, tidak usah mempermalukan saya gitu. Kalau kalian ingin mempermalukan saya, kenapa kalian nggak sekalian bikin saya keluar? Biar saya nggak usah ketemu kalian lagi gitu. Kenapa kalian harus bikin saya dan menyiksa saya di dalam sekolah itu seakan-akan penjara gitu loh. Jadi lain kali dipikir dulu kalau ngomong. Oke, kan udah tuh Ara udah melaksanakan teknik bangku kosong. Jadi bagaimana nih? Apakah ada perubahan atau gimana setelah melakukan bangku kosong tadi? Sebelumnya terima kasih Bu, mungkin sekarang saya sedikit lebih tenang gitu, karena ada beberapa yang sudah saya lampiaskan walaupun ini tidak langsung ke orangnya. Oke. Mungkin Bu sarankan, mungkin sekarang itu mental Ara mungkin belum bisa, atau Ara sendiri belum bisa face to face mengungkapkan kepada mereka. Setidaknya seperti tadi sudah terungkapkan, mungkin ketika Ara sudah siap, silahkan Ara untuk face to face. Kalau Ara sudah siap, ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan beberapa atau tahap selanjutnya, yaitu mengenai yang pertama, Ara sebagai pelaku korban bullying itu memang betul yang seperti Ara katakan, Ara merasa takut untuk melapor, apalagi mengatakan kepada orang tua. Tapi alangkah baiknya Ara itu mengungkapkan kepada orang tua. Kenapa? Karena dukungan atau pemberitaan kepada orang tua itu sangatlah penting gitu. Biarkanlah mereka menyelesaikannya gitu. Cobalah mengungkapkan isi hati Ara, jangan melakukan atau melakukan emosi negatif kan hal-hal yang tidak baik gitu, hanya merugikan diri Ara sendiri. Yang kedua, coba Ara tunjukkan prestasi Ara. Ibu yakin Ara pasti memiliki prestasi yang tidak dimiliki oleh para pelaku tersebut.
Oleh karena itu mereka merasa dengki, iri, sehingga mereka ingin menjatuhkan Ara gitu. Lalu yang ketiga, cobalah Ara untuk percaya diri gitu. Dan carilah teman yang sebanyak-banyaknya. Nah, maksud ibu cari teman sebanyak ini, carilah circle pertemanan yang cocok dengan Ara. Mereka itu bisa menerima Ara seperti apa adanya gitu. Nah, setelah itu Ara cobalah untuk terbuka kepada keluarga, ya. Oke, Jangan tertutup seperti itu. baik. Sampai sini apakah Ara paham? Saya sudah paham. Nah, oke. Jikalau nanti Ara ada permasalahan baru atau yang ingin Ara ceritakan kembali kepada ibu, nanti silakan hubungi ibu lagi, kita atur jadwalnya ya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih ya Ara sudah menceritakan dan bersedia percaya kepada ibu untuk menceritakan permasalahan yang Ara hadapi. Oke? Terima kasih. Ibu harap Ara berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya ya. Baik, Bu. Oke. Mari ibu antar. Hati-hati ya di jalannya. Ya, Bu. Ketinggalan. Oke, sekianlah video konseling pada hari ini mengenai trauma yang dilakukan atau yang dirasakan oleh klien saya yang bernama Rahma. Dia mengalami trauma akibat bullying di masa lampau sehingga mempengaruhi dia di masa sekarang. Nah, teman-teman, jauhilah bullying itu karena bullying itu tidak baik. Bullying adalah penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan sengaja dilakukan. Jadi, jauhkanlah hal bullying itu karena tidak ada untungnya dan tidak ada rasa empati yang terjadi kepada si korban dari si pelaku. Oke, perkenalkan saya sebagai konselor dan si Rahma tadi sebagai klien saya sebagai konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.